20 tahun lalu di Osaka, Jepang, sebuah keluarga dari klan Takikawa, yaitu Yakuza yang paling ditakuti di seluruh Jepang, sedang mengadakan pesta ulang tahun putri kecil mereka yang kedua tahun. Tiba-tiba, salah satu kelompok musuh mereka secara brutal menghabisi seluruh anggota keluarganya. Untungnya, putri kecil Takikawa yang bernama Akemi berhasil selamat dari peristiwa pembantaian tersebut. 15 tahun semenjak tragedi itu, Akemi kemudian dibesarkan di Brazil, yaitu salah satu negara dengan komunitas Jepang terbesar. Di mana dia masih belum mengetahui tentang kejadian yang menimpa keluarganya di masa lalu, Akemi mengira bahwa dia hanyalah seorang gadis biasa yang tinggal di Brazil bersama kakeknya yang sudah meninggal. Karena khawatir ia akan melupakan asal-usulnya, teman kakeknya yang biasa Akemi panggil senpai atau guru akhirnya mengajarinya beberapa teknik pedang. Sementara itu di Jepang, kita akan diperkenalkan dengan seorang Yakuza berpangkat tinggi bernama Takeshi. Saat itu, ia akan mengeksekusi salah satu bawahannya karena telah menggelapkan dana organisasi geng mereka. Anak buahnya kemudian mencoba bernegosiasi untuk memberitahu Takeshi informasi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya. Namun setelah Takeshi mendengar informasi tersebut, alih-alih memaafkannya, ia malah membunuhnya bersama 3 bawahannya yang lain tanpa alasan yang jelas. Merasa bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya, Takeshi kemudian pergi menemui atasannya bernama Oyabun untuk meminta maaf dengan memotong salah satu jarinya. Beruntungnya, Oyabun menganggap Takeshi tidak perlu memotong jarinya, di mana ia berpikir bahwa Takeshi telah melakukan lebih dari cukup untuk organisasi geng mereka. Namun tidak demikian halnya dengan Kojiro, yaitu tangan kanan Oyabun yang sejak awal tidak memiliki rasa hormat kepada Takeshi karena dia mengira Takeshi dulunya adalah seorang Yakuza dari klan Takikawa. Kembali ke Brazil, di mana kita bertemu dengan seorang pria bernama Ronin. Dia baru saja bangun dari tidurnya dan tidak ingat apa yang terjadi padanya. Dan semua dokter yang merawatnya di rumah sakit juga tidak dapat menemukan identitasnya. Pada akhirnya mereka kemudian menghubungi polisi, berharap hal itu dapat membantu mereka. Namun Ronin yang tidak ingin merepotkan orang-orang di sekitarnya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit. Sebelum meninggalkan rumah sakit, ia kemudian mengambil pedang katana yang dibawa oleh polisi tadi, dan ia berharap dengan melakukan hal tersebut ia dapat menemukan jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, Akemi sedang membuat tanda klannya sebagai tato, dan setelah itu ia pergi menemui temannya di sebuah klub tertentu di mana ia harus terlibat perkelahian karena ada seorang pria yang mencoba mengganggunya. Dan untuk itu ia pun hampir ditangkap oleh polisi. Di tempat lain, Ronin kemudian pergi ke sebuah toko barang antik untuk mencari tahu siapa pemilik pedang katana yang dibawanya. Ia akhirnya mendapatkan sebuah alamat yang mengarah ke sebuah tempat yang ternyata adalah rumah Akemi.
Tepat di saat yang sama, Akemi juga baru saja pulang ke rumahnya dan diserang oleh orang-orang brengsek yang mengganggunya di malam sebelumnya, di mana mereka ini mencoba membalas dendam atas apa yang telah dilakukannya kepada mereka. Dalam keadaan tak berdaya dan terpojok, Akemi kemudian berusaha melawan mereka semua dengan sekuat tenaga. Untungnya Ronin yang kebetulan berada di dekat rumahnya datang di saat yang tepat untuk membantunya melawan orang-orang jahat itu. Kita kemudian kembali ke Takeshi yang kini dia sudah berada di Brazil untuk mencari Akemi. Begitu dia tiba di rumah Akemi, tanpa penjelasan dia pun mulai membantai semua orang. Akemi pun lari ketakutan di mana dia mengira bahwa Takeshi mengincarnya. Akemi dan Ronin berakhir di rumah senseinya untuk berlindung dari Takeshi. Akhirnya, fakta tentang siapa pemilik pedang katana sebelumnya terungkap. Pedang itu ternyata adalah milik kakek Akemi. Namun Akemi tidak tahu tentang itu semua, di mana yang ia tahu tentang kakeknya hanyalah seorang pria tua biasa yang hidup seperti orang lain. Pada akhirnya, senseinya memberitahukan suatu hal penting yang harus ia ketahui, di mana bahwa pedang itu ditakdirkan untuk kembali ke tangan Akemi dan dia memintanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang pedang itu dengan memberikan sebuah foto dan alamat. Dalam foto itu, Takeshi ada di sana bersama beberapa orang yang tampak seperti keluarga. Your life depends on it. The katana has found you. You and it are one now, as you're meant to be. Karena penasaran, Akemi kemudian pergi ke alamat yang diberikan oleh senseinya dan Ronin mengikutinya dengan harapan dapat menemukan jawaban yang dapat membantunya untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Begitu mereka tiba, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Shiba yang merupakan teman kakeknya. Dia kemudian menjelaskan kepadanya bahwa pedang katana yang dipegangnya berasal dari garis keturunan klan Takikawa. Meskipun sudah dijelaskan, Akemi menjadi sangat bingung dan kemudian dia bertanya kepadanya apa hubungannya dengan dirinya. Namun Shiba tidak dapat memberitahunya lebih banyak tentang hal itu, sehingga pada akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan Akemi selain bersabar. Shiba tidak mau memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah keturunan klan Takikawa. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Akemi tidak bisa tidur, di mana ia terus memikirkan semua hal yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Seorang wanita tua bernama Chiyo kemudian membawanya ke pemakaman yang terletak di belakang rumah. Betapa terkejutnya Akemi ketika ia melihat makam kakeknya juga ada di sana. Akemi kemudian mengambil sebuah kotak dari makam kakeknya. Kotak itu berisikan koran tentang pembantaian yang terjadi di antara klan Takikawa. Setiap saat ingatannya tentang kejadian itu melintas di benaknya. Tak disangka Takeshi akhirnya datang. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia adalah salah satu yakuza yang dulu bekerja dengan klan Takikawa dan tujuan kedatangannya sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Akemi karena bosnya saat ini yaitu Oyabun telah mengirimkan anak buahnya untuk memburu Akemi. Trust you. We need to get out of here.
Sementara itu, Kojiro sedang melakukan pembunuhan di mana ia membunuh semua orang tua yang tinggal di rumah itu. Ronin yang sedang tidur di gudang pun terkejut ketika melihat semua orang tua yang tadi menyapanya kini berlumuran darah. Dalam keadaan terdesak, Akemi dan Takeshi berusaha meninggalkan tempat itu karena mereka tahu bahwa mereka kalah jumlah dan pasti akan kewalahan jika harus berhadapan dengan anak buah Oyabun. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Ronin. We can't just leave her. Setelah Akemi dan Takeshi tiba di suatu tempat yang aman, Takeshi akhirnya menceritakan semua hal tentang keluarganya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah keturunan dari klan Takikawa, yaitu Yakuza yang paling ditakuti di seluruh penjuru Jepang. Ketika ia masih kecil, seluruh keluarganya dibantai oleh musuh ayahnya, yaitu Oyabun. Sebagai satu-satunya yang selamat dari tragedi tersebut dan juga penerus terakhir klan Takikawa, Takeshi yang merupakan orang kepercayaan ayah Akemi ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Akemi. Ia kemudian meminta salah satu bawahannya yaitu Daisuke untuk lari ke Brazil bersama Akemi dan kemudian mengganti identitas mereka. Daisuke kemudian mengaku bahwa ia adalah kakek dari Akemi. Rencananya, Daisuke akan membeberkan semua hal tentang dirinya ketika ia dewasa nanti. Namun sialnya, Daisuke justru dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Oyabun. Pembunuh bayaran itu tak lain adalah Ronin. Was the most feared man in Osaka. He was killed. Your father, your mother, Bon Kenichi and his goon Kojiro set up a trap. The idea was to kill you both. Where Bon Kenichi hired a hitman. Oleh karena itu, Takeshi datang ke Brazil untuk membawa Akemi kembali ke Jepang, di mana beberapa pemimpin organisasi yang pernah bekerja sama dengan ayah Akemi siap membalaskan dendam keluarganya bersama dengannya sebagai pemimpin sah klan Takikawa. Akemi membulatkan tekadnya di mana ia bertekad untuk membalaskan dendam keluarganya dan memutuskan untuk kembali ke Jepang. To fight for you. There are still men loyal to your family. Where Bon Kenichi knows the risk you represent. Sebelum meninggalkan Brazil, dia kemudian pergi ke rumah senseinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun betapa terkejutnya dia mendapati senseinya tewas dengan cara yang tragis. Tak lama setelah itu, Ronin kemudian muncul dan dia yakin bahwa dialah yang membunuh senseinya. Tetapi Ronin menyangkalnya, menyatakan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun. Dibutakan oleh rasa balas dendamnya, Akemi tidak mempercayai alasannya, terutama ketika dia tahu bahwa Ronin adalah pembunuh yang membunuh kakeknya. Takeshi-san, let's give them more. Setelah berurusan dengan Ronin, Akemi dan Takeshi kemudian menuju ke Jepang dengan menggunakan helikopter dan dibantu beberapa orang dalam. Mereka berdua kemudian bergegas menuju tempat penjemputan, namun mereka dikhianati. Mereka mengira bahwa orang-orang itu akan membantu mereka, tetapi ternyata mereka sengaja menjebak mereka dan mereka hampir membunuh Akemi. Akemi berjuang sekuat tenaga, tidak ingin mati sia-sia. Dia berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan katananya untuk mengalahkan semua anak buah Oyabun. Dan akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka semua. Hati Akemi sudah mantap, dia adalah penerus klan Takikawa. Setelah itu, Akemi dan Takeshi melanjutkan tujuan mereka dan mereka naik ke atas untuk mengejar helikopter yang telah mereka sewa, tetapi helikopter itu tidak ada di sana. Sebaliknya, Kojiro dan anak buahnya ada di sana menunggu mereka. It's good to see you again, Takeshi-san.
Kojiro sangat marah ketika melihat Takeshi menjaga penerus Takikawa. Dia kemudian mengambil katananya dan mengarahkannya ke Takeshi. Pada akhirnya Takeshi pun harus tewas di depan mata Akemi. Tanpa diduga, Ronin tiba-tiba muncul entah dari mana. Ketika dia melihat kesempatan, dia pun menggunakannya untuk membunuh dua anak buah Kojiro. Beberapa saat kemudian, Akemi kemudian menantang Kojiro untuk berduel dengan menggunakan pedang katananya masing-masing. Akemi mengabaikan tebasan pedang Kojiro yang melukainya, di mana hal itu tidak akan menghentikannya sama sekali. Muak dengan kesombongan Kojiro, Akemi kemudian akhirnya mengeluarkan jurus andalannya dan pada akhirnya ia berhasil menebas Kojiro dengan mudah. Setelah itu, ia kemudian melihat Ronin terbaring di tanah dan tak berdaya. Dia masih kesal dengan Ronin dan berniat untuk membunuhnya juga, tetapi Ronin meminta maaf dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar tidak dapat mengingat apa yang telah dia lakukan. Akhirnya Akemi pun memaafkannya setulus hati, tapi dengan satu syarat, di mana dia harus bekerja di bawah kekuasaannya karena dia akan kembali ke Jepang dan membalaskan dendam keluarganya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.